Sebelum berkuasa, ia lantang bicara, menjanjikan surga di setiap celah kata, mengutuk yang tamak, mencela yang culas, bersumpah setia pada rakyat yang lemas. Kursi kuasa kini mengubah nada, janji-janji luruh di dalam fata morgana. Kini ia marah saat dikritik, menjadi raja di dalam istana plastik. Kebijakan ditulis dengan emosi, dihapus lagi saat pagi berganti. Bukan lagi akal sehat yang jadi pedoman, melainkan gengsi, citra diri, dan ketakutan. Ketika segalanya runtuh perlahan, ia tunjuk jari ke segala arah, mengaku korban, merajuk sendu, seperti bocah kehilangan mainan baru. Kekuasaan ini bukanlah taman untuk main-main. Rakyat butuh bijak, bukan drama. Bukan raja kerdil yang rapuh dan labil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana teman-teman semua, kelanjutan dari tagar Indonesia Gelap yang itu sudah terjadi ya guys. Bagaimana para mahasiswa pun akhirnya turun ke jalan untuk meminta kepada pemerintah, yang dimana di situ ada 13 poin dan itu sudah melalui kajian-kajian ilmiah ya teman-teman semua. Jadi tidak asal meminta saja, dan tentunya itu untuk kepentingan rakyat kebanyakan. Setelah ini semua berjalan, lalu bagaimana respon dari pemerintah? Apakah ada statement langsung dari Pak Prabowo? Kali ini gua ngerekap ya komentar daripada netizen dan juga menepis para buzzer-buzzer. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Kenapa puncak aksi demo Indonesia Gelap digelar bersamaan dengan pelantikan serentak kepala daerah? Iya, paginya Presiden Prabowo melantik 961 kepala daerah. Siangnya, mahasiswa demo di dekat istana. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh 3.000 mahasiswa yang kabarnya akan turun ke jalan di Jakarta dan juga di seluruh Indonesia? Penasaran? Nonton sampai habis, gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang puncak Indonesia Gelap di hari pelantikan kepala daerah. Saat video ini ditulis, aksi memang belum dimulai. Tapi betul, pemilihan tanggal 20 Februari ini memang bukan tanpa alasan. Koordinator BEM seluruh Indonesia, Herianto, mengatakan bahwa para kepala daerah yang baru saja dilantik punya tanggung jawab yang harus segera dijalankan demi kesejahteraan rakyat. Dan beban semua ini bukan hanya di pemerintah pusat saja, tapi Pemda juga harus punya urgensi yang sama. Di sisi lain, di mata BMSI, pemerintah belum merespon aspirasi mahasiswa, makanya aksi ini terus dilanjutkan. Sementara dari pihak pemerintah, Mensesnek Prasetyo Hadi minta rakyat untuk kasih waktu ke pemerintahan yang baru jalan 100 hari. Ditambah pula, ia mewakili Prabowo mengatakan bahwa sang presiden menghormati 13 tuntutan yang sudah disampaikan. Baru ada 9 tuntutan yang kembali dibawa, mulai dari pengkajian ulang kebijakan efisiensi anggaran, evaluasi MBG, hingga menolak cawe-cawe Presiden ke-7 Pak Jokowi di pemerintahan yang sekarang. Pertanyaannya, apakah hari ini masyarakat akan mendapatkan respon konkret dari pemerintah? Dan jika bukan hari ini, lantas kapan? Dan sambil menunggu hari tersebut, bagaimana rakyat harus bersikap jika kebijakan problematik masih terus menghantam dan kesejahteraan kita kembali terancam? Gimana kalau menurut lo? Sampai kapan ya kita harus menunggu? Akankah ini berlangsung lama? Ya seharusnya enggak, karena pemerintah itu adalah tangan dari rakyat. Mahasiswa yang lakukan demo terkait kebijakan pemerintah yang kurang tepat itu dibilangnya mahasewa. Orang-orang yang kabur ke luar negeri karena nggak dapat pekerjaan di Indonesia, karena lapangan pekerjaan Indonesia itu sedikit, itu dibilangnya nggak nasionalis. Mereka lupa bahwa sebelum mereka jadi, mereka itu mohon-mohon buat dipilih sama rakyatnya. Giliran dikritik oleh rakyatnya, malah dibilang dasmu. Apa yang kita bisa pelajari dari aksi Indonesia Gelap? Buzzer-buzzer minggir dulu deh. Dari apa yang gue liput dari hari Senin sampai Jumat, turun ke jalan itu bukan berarti serampangan. Bahkan jalanan itu adalah sumber ilmu pengetahuan untuk mengasah kepekaan lo tentang realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Turun ke jalan artinya bisa membangun kesadaran bersama untuk itu semua. Maju tak gentar, pantang mundur. Hadapi itu para pejabat yang tidak tahu malu. Ibu Heru misalnya yang tahun 98 itu pernah ikut demo. Kalau melihat seperti gini tuh tadi perjuangan 98 seolah-olah itu sia-sia. Apa yang dia perjuangkan pada 98 itu ternyata masih panjang jalannya sampai 2025 ini. Gue dapat sumber pengetahuan tentang sejarah di jalan loh. Ada juga ilmu pengetahuan tentang mengasah kepekaan kita. Gesture simple sebenarnya kayak gini, tapi ini merupakan bentuk kepedulian bersama. Maksudnya kami mendukung tuntutan mahasiswa, makanya kami ada di sini. Tapi kan kalau berdiri di sana ya dengan meluangkan tenaga kami mungkin nggak sanggup. Jadi kita sanggupnya
dukung semangat pakai makanan dan minuman. Biar apa, Bu? Biar maju terus, rakyat Indonesia biar sukses, biar makmur, biar hidupnya nggak sengsara. Sebentar, gue lanjut kerja dulu. Abis gitu cerita lagi ya. Silvano Hajat. Hundreds of students took the street in Jakarta, Indonesia, in a protest called Indonesia Gelap or Dark Indonesia. This is the first major. Dari para mahasiswa dan masyarakat sipil yang ikut demo, kebijakan-kebijakan pemerintah yang serampangan itu diurai secara akademis. Kesempatan kita untuk belajar lagi. Dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya. Walau pemerintah sudah merespons, demonstrasi terus berlanjut pada hari berikutnya. Kenapa penting ada seri lanjutan demonstrasi lainnya? Karena ini harus dikawal untuk jadi kebijakan yang benar-benar inklusif. Jumat kemarin, nggak cuma mahasiswa, tapi banyak lapisan masyarakat yang ikut demo. Kita sudah terlalu banyak dibohongi dan ditipu oleh pemerintah, gitu loh. Mau sebanyak apa gula yang disodokkan ke masyarakat, tapi berbentuk racun. Walau hujan, banyak juga para akademisi yang datang ke demo. Jadi kita bisa dapat banyak pengetahuan dari sana. Salah satunya adalah Mbak Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara. Ajak aja orang-orang ngobrol untuk bertukar pikiran. Saya khawatir kalau tanggapannya seperti kemarin, walaupun kelihatan heroik, tapi dan keren memang gitu ya. Tapi dari segi performance-nya sebagai display. Tapi kan yang kita butuhkan perbaikan yang fundamental. Siapa yang bisa memastikan bahwa janji yang kemarin akan kami perhatikan dan lain sebagainya itu benar-benar akan dilakukan? Dan kalaupun dilakukan, apakah dilakukannya juga dengan perubahan yang fundamental dalam cara membentuk kebijakan? Karena kan yang kita kritik gitu, kebijakannya jadi viral, ditentang, terus dikoreksi. Yang diperbaiki hanya di permukaan. Gitu. Jadi saya senang sekali bahwa kemarin diterima oleh Mensesnek bukan berarti perjuangan ini selesai, karena sebenarnya ini jauh dari selesai. Setelah demonstrasi, lo tertampar kenyataan, tapi isi kepala lo juga penuh. Gue ketemu Kirana dan akhirnya gue liput dia. Saya juga pengen teman-teman yang non disabilitas saat melihat saya juga terbiasa ngeliat orang pakai kursi roda. Kayak gitu sih, biar makin aware. Kalau misalnya ada orang pakai kursi roda menyuarakan pendapatnya loh, dan itu normal-normal aja. Story lengkapnya sih bisa dibaca di bbcindonesia.com dan ini gue pas ngambil gambarnya Kirana. Oke, bye. Sampai jumpa. Ada tagar Indonesia Gelap. Ada tagar kami bersama Sukatani. Ada tagar kabur aja dulu. Itu bentuk kegelisahan rakyat kepada penguasa, kepada pemerintah, kepada negara ini. Tapi itu bukan berarti kita tidak mencintai negara ini. Kenapa ada tagar itu? Karena ada kegelisahan terhadap perilaku aparat, perilaku pemerintah yang tidak pantas di mata rakyat. Rakyat mencintai Pak Prabowo. Rakyat mencintai negara ini. Nah, aparat mencintai Pak Prabowo, aparat mencintai negara ini juga nggak? Jadi jangan terus-terusan rakyat yang disalahkan. Gara-gara ekspresi-ekspresinya itu. Coba. Kami bersama Sukatani karena apa? Karena pelarangan aparat terhadap sebuah karya seni kan? Apakah pelarangan terhadap karya seni itu adalah bentuk kecintaan aparat pemerintah kepada Prabowo dan negara? Belum tentu menurut saya. Jadi, wahai aparat, jangan terus paksa rakyat mencintai negara ini. Karena negara ini memang dicintai rakyat. Rakyat full cinta kepada negara ini. Full cinta kepada Pak Prabowo. Wahai aparat, Anda gimana? Cinta nggak terhadap Pak Prabowo? Cinta nggak terhadap negara ini? Ya, yang lainnya. Komentar seperti ini itu sering muncul di video aksi demo Indonesia Gelap. Mereka mewakili siapa, rakyat yang mana, dan lain sebagainya. Pada 17 Agustus tahun 1945, yang hadir di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk agenda pembacaan proklamasi itu nggak nyampe ribuan orang. Tapi mereka mewakili dan berdampak terhadap nasib juta-juta orang lainnya. Reformasi pada tahun 98 dimulai dari pergerakan-pergerakan kecil, tapi dampaknya itu dirasakan sama banyak orang. Hingga saat ini, sekecil apapun perlawanan, perlawanan tetaplah perlawanan. Sekecil apapun perjuangan,
perjuangan tetaplah perjuangan. 100 orang yang turun ke jalan, demo kenaikan harga BBM, itu dapat mempengaruhi jutaan orang di saat mau membeli BBM nanti. 100 orang yang demo tukin dosen, itu bisa mempengaruhi tukin untuk ratusan ribu dosen lainnya. 50 mahasiswa yang demo soal UKT dapat mempengaruhi harga UKT ribuan mahasiswa lainnya. Mereka yang kemarin turun ke jalan dengan segala resiko yang ada, mengorbankan waktu istirahatnya, mengorbankan tenaganya, suka tidak suka, disadari ataupun tidak, merasa diwakili ataupun tidak, itu sedang memperjuangkan hak dan keadilan untuk gua, untuk lu, dan untuk kita, bahkan keturunan kita. Tapi mirisnya, mereka justru difitnah, dijelek-jelekin, kena ad hominem, diserang secara personal, bukan lagi bahas substansi. Kasian. Machiavelli dalam buku ini, di panduan nomor 17, dia membahas tentang kekejaman dan clemency, serta mana yang lebih baik, dicintai atau ditakuti. Menurut Machiavelli, seorang pangeran harus dicintai dan ditakuti. Dicintai, love, sebagai bentuk legitimasi, dan ditakuti, fear, sebagai bentuk kewibawaan. Tapi Machiavelli juga berpendapat bahwa dua hal tersebut sangat sulit berjalan beriringan. Maka Machiavelli menyarankan, jika harus memilih salah satu, maka lebih baik ditakuti. Sekarang kita beralih ke Presiden Prabowo. Pidato Prabowo dalam HUT Gerindra kemarin menggugurkan love dan fear sekaligus. Kita menang karena didukung Presiden ke-7, hidup Jokowi. Kalimat itu secara tidak langsung Prabowo sedang melucuti legitimasinya sendiri. Prabowo jadi presiden karena dicintai rakyat atau karena Jokowi. Sementara gestur bocahnya dan kata dasmu melucuti fear-nya, gak ada kewibawaan. Jadi menurut Machiavelli, pemimpin seperti Prabowo ini bakal hancur. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Lu tuh cuma supir, digaji cuma buat nyupir dan buat jagain gue. Apa salahnya? Tolong banget ini mah, tolong dong bedain antara ngekritik pemerintah sama ngebenci pemerintah. Kalau ngekritik itu kan lebih ke kebijakannya, kalau ngebenci itu lebih ke orangnya. Kalau udah benci sama presiden, mau tiba-tiba dia nyanyi malam chaos ini di kamar mandi, pasti udah jadi sasaran itu. Kalau ngekritik kebijakan tuh kayak gini nih. Hah? Anggaran segitu banyaknya dipotong cuman buat program makan bergizi gratis ketimbang pendidikan. Oh iya lupa. Laper, galak, kenyang, bego. Oh, makanya kita disuruh kenyang supaya biar pada semangat belajarnya dong. Kan dibilangin mahasiswa demo-demo dari kemarin cuma ikut-ikutan doang. Lo lihat aja nih, demo tapi kagak apa lagu dari juang. Jujur ya, lucu sama orang ini. Di postingnya dia sebelumnya, dia bilangnya oknum PNS, oknum media. Tapi giliran mahasiswa, dia bilangnya mahasiswa tanpa kata oknum. Harusnya kan objektif dong. Pakai kata oknum juga, kan si paling objektif. Dan lucunya lagi, dia menggunakan satu mahasiswa yang tidak hafal lagu Darah Juang untuk menggeneralisir mahasiswa yang lain. Seakan-akan mahasiswa yang ikut demo ini FOMO semuanya. Kan enggak, yang paham juga banyak. Gitu. Dan yang buat ngakaknya lagi, dia itu menyalahkan koordinator. Padahal koordinator itu tugasnya membriefing materi, bukan membriefing lagu. Gue gak tau deh apa yang ada dalam pikiran seorang buzzer yang merupakan konten kreator. Ketika dia dapat brief, mestinya kan dia ngebaca gitu. Ini kasusnya tentang apa, isunya tentang apa yang menjadi briefnya, itu kan mestinya udah tahu semua. Tapi kenapa akhirnya jadi makin kemana-mana ya? Gue cukup miris ya ketika ngelihat seorang konten kreator yang dengan hashtag Indonesia Gelap ini, dia tuh malah nyalahin mahasiswa yang turun jalan kemarin nih. Dan kayak apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu salah, dan mereka tuh fokusnya bukan untuk Indonesia tapi kampusnya aja gitu. Menurut gue itu nggak
Nggak seperti itu cara mainnya. Karena kita nih rakyat yang mungkin tidak ada waktu untuk demo, tidak bisa menyuarakan pendapatnya, bisa diwakilkan oleh teman-teman mahasiswa kita. Dan mereka lah yang menjadi garda terdepan kita untuk bisa menyuarakan suara kita sendiri. Tapi kenapa Anda malah menyerang mahasiswa yang turun ke jalan? Tapi kenapa malah rakyat dibenturin sama rakyat? Ya Anda pun juga rakyat, mahasiswa pun juga rakyat. Padahal kita semua nih sebagai rakyat tidak bisa menjalankan kebijakan, tidak bisa memutuskan kebijakan, tidak bisa merumuskan kebijakan. Gak ada yang bisa, kita cuman nonton dan merasakan kebijakannya. Apalah arti duit 10 juta, 20 juta, 30 juta untuk ngebuzzer politik, tapi dampaknya sangat besar. Percayalah, masyarakat Indonesia itu tuh udah pintar ketika ngelihat sebuah konten di TikTok, di Twitter, di Instagram yang kayak ada indikasi buzzing, itu mereka juga udah ngeh, kayaknya di buzzer nih, kayaknya ini emang titipan nih. Jadi percayalah, orang Indonesia tuh udah smart, udah bisa ngelihat mana yang benar, mana yang salah. Kalau gue sebagai content creator disuruh ngebuzzer, gue lebih suka nih ngebuzzer untuk hal-hal yang lebih baik. Misalkan ngepromosiin wisata Indonesia, ngepromosiin makanan Indonesia, ngepromosiin budaya Indonesia. Gue 3 ini aja, lu mau bayar 1 juta pun juga gak apa-apa. Tapi gue punya rasa pride ketika untuk bikin kontennya, ketika ngebuzzernya. Karena memang Indonesia tuh bagus. Secara budaya, secara makanan, secara pariwisata, ya kita fokus aja ngebuzzing di situ daripada harus ngebuzzing titipan. Gue tau lah, konten gue ini itu masih kecil banget followersnya, terus juga mungkin berpengaruhnya nggak seberpengaruh itu, tapi gue masih punya rasa untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Janganlah kita sebagai konten kreator untuk membodohi penonton kita, karena ya kita kan ingin mengedukasi bareng-bareng biar Indonesia tuh bisa jadi lebih maju lagi. Gue pengen tahu dong komentar lo tentang kasus ini, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow Basa FM untuk informasi menarik lainnya. Ketika serangan ad hominem, tagar tandingan, maupun narasi ditunggangi sudah keluar, tandanya kritik kita sudah benar. Cara paling mudah rezim dalam meredam gerakan kritis publik bukan dengan menangkap, bukan dengan menculik, tapi dengan membunuh karakter dan juga memecah belah gerakan. Top 3 lagu lama kekuasaan dalam meredam gerakan kritis publik. Nomor 3, ad hominem. Mencoba menggeser perdebatan isu dan tuntutan menjadi perdebatan personal. Gue lagi diserang secara sistematis dan masif. Milih capres A, milih gubernur B, dan gue yakin di luar sana juga banyak yang seperti itu. Mereka berusaha membuat kesan seakan-akan sikap politik kita memilih figur tertentu atas dasar perjuangan isu tertentu itu salah. Padahal justru perjuangan isu membutuhkan perjuangan politik. Dan bukan hanya doxing seperti ini, doxing orang tuanya siapa, rumahnya di mana, anak siapa, dan lain sebagainya, itu seringkali terjadi. Jadi jangan sampai kita ke distract teman-teman semua. Yang kedua adalah narasi bahwa mahasiswa aksi ditunggangi. Kok ada nggak pakai alma mater? Loh, emang kenapa? Hari ini pergerakan sudah jauh lebih inklusif. Bukan hanya mahasiswa, anak SMA, kelas menengah, buruh, akademisi, influencer, siapapun warga sipil di Republik ini, itu marah dengan keadaan hari ini. Jadi ketika gerakan menjadi lebih inklusif dan kita semakin bersatu, itu adalah hal yang baik. Toh koalisi aja bersatu namanya Kimples. Dan nomor 1 adalah fitnah-fitnah, ditunggangi gerakan asing, ditunggangi media asing, dan lain sebagainya. Kita diliput media asing karena TV nasional itu bungkam, itu diam, itu nggak memberikan satu support sistemnya untuk publik. Maka teman-teman, sederhana prinsipnya, kalau 3 hal tadi sudah keluar, tandanya kritik kita sudah benar, dan telinga kekuasaan sudah panas, dan mereka merasa terancam. Lawan terus Indonesia gelap. Hidup rakyat Indonesia.